Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat senantiasa. Mungkin saya nggak akan berpanjang-panjang, Pak Jimmy. Kalau Pak Ruli masih mendengarkan, memang ini saya mau share satu slide Masih saja. Pak, masih. Ya, Pak Ruli, saya sedang WhatsAppan sama Pak Teten juga tadi. Ada beberapa yang kami hendak kerjakan bersama dengan tempatnya Pak Sandi, Pak Ruli. Jadi ini saya share satu screen, ini biasa saya pakai untuk memancing diskusi. Kalau kita lihat di sini Indonesia itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa di perikanan, di mana kita nomor 2 di dunia penghasil ikan gitu ya. Akan tetapi unfortunately meskipun kita nomor 2 sebagai penghasil ikan di dunia, tetapi belum menghasilkan dampak ekonomi apa-apa untuk Indonesia gitu ya. Bahkan pelakunya nelayan itu menurun terus dari waktu ke waktu. Saya hanya share itu sebagai pemancing saja. Akan tetapi yang saya mau coba share di sini Pak Jimmy, Pak Rizky, Pak Ruli, dalam perjalanan waktu Kadin, karena belakangan saya lumayan intensif dengan Pak Menteri, Pak Ruli, dengan beberapa dirjen juga, dengan di Kemenko PMK, yang saya terkejut itu sebetulnya ada 20 KL yang punya budget untuk UKM, gitu Pak. Akan tetapi kita belum melakukan sesuatu untuk mensinergikan semua. Gitu. Saya sangat paham dari sisi dunia usaha, kalau kita create sesuatu yang sifatnya project basis, itu nanti akan ada benturan kepentingan dari segi benturan KPI masing-masing KL. Gitu. Maka yang kami coba tawarkan Pak Ruli dengan kepada Pak Menteri adalah kami mencoba mendevelop apa yang kita sebut sebagai a complete ecosystem for SMEs. Apa yang kami anggap sebagai complete ecosystem for SMEs itu adalah I will connecting all the dot nih Pak Zaidul. I will connecting all the dot yang berupa inisiatif-inisiatif yang sudah banyak sekali sebetulnya di Indonesia, mulai dari sisi pembiayaan hingga akses to market, mulai dari supply chain sampai ke platform-platform warung-warung gitu. Jadi ini yang menarik Pak Jimmy. Jadi ada fintech yang basisnya itu kredit skornya bukan kredit scoring ala perbankan gitu ya, tetapi justru menganalisa penggunaan sosial media seseorang gitu ya. Ada platform yang menjadi broker dalam tanda petik agar warung-warung bisa membeli barang-barang di harga distributor. Karena warung-warung ini saat ini beli itu di harga retail Pak Ruli, sehingga warung-warung itu tidak akan pernah bisa kompetitif. Nah, bagaimana caranya supaya mereka kompetitif? Ada sebuah inisiatif dari sebuah startup di mana dia mengumpulkan, mengagregasi semua warung-warung di sebuah daerah dan kemudian dia deal dengan distributor besar di daerah tersebut, gitu ya, sehingga harganya harga yang kompetitif. Nah, hal-hal semacam itu kelihatannya selama ini kita tidak secara sadar mengumpulkannya gitu. Jadi itu semua inisiatif itu scattered di mana-mana. Ini yang saya coba bersama-sama teman-teman Kadinda untuk bangun. Ini kebetulan saya sedang di Bandung, Pak Ruli. Saya sedang roadshow ke daerah-daerah dan most of problem di Kadinda-Kadinda itu semua mengeluhkan adalah dampak COVID yang sangat berat bagi UKM, Pak Ruli. Itu faktanya, karena berbeda dengan 2008, krisis 2008 itu tidak hit UKM, itu hit big companies gitu ya. Tetapi UKM surviving. Unfortunately pada krisis yang kali ini justru yang kena hit paling besar itu adalah UKM. Why? Nah ini pertanyaannya. Tapi jawabannya ternyata simple Pak. Penyebabnya adalah karena pada saat awal pandemi ada PSBB, pergerakan itu dibatasi. Nah mobilitas yang dibatasi inilah yang ternyata killing UKM. Nah efeknya yang terjadi saat ini adalah UKM-UKM itu udah mulai kehabisan resources-nya. Gitu. Kalau kita tanya persoalannya sudah bukan lagi bagaimana mereka memperoleh modal kerja, tetapi sekarang udah survival mode gitu. Mereka sudah tinggal bisa bertahan kira-kira 2-3 bulan lagi, udah nggak bisa lebih lama dari itu.
Gitu. Jadi kelihatannya itu yang problem terbesarnya, Pak Ruli. Nah, tadi saya lihat di kolom chat ada yang bertanya bagaimana soal modal kerja. Ini juga challenging karena kali ini bukan kali ini persoalan klasiknya UKM adalah soal perizinan, di mana perizinan itu sulit bisa didapatkan oleh UKM for many reason, gitu ya. Nah, dengan tidak adanya paper, tidak adanya izin, maka mereka tidak bisa mendapatkan akses kepada perbankan. Jadi ini kayak ayam sama telur, muter terus persoalannya di situ gitu. Nah, apa yang Kadin lakukan Pak Jimmy, Pak Rizky, Pak Ruli, kita mengerjakan RPP sebagai turunannya Omnibus Law, di mana kita mempermudah perizinan. Pak Ruli sangat paham soal itu, Kadin memberikan masukan sangat banyak. Yang memang faktanya dari 40 lebih RPP yang ada, banyak sekali pasal-pasal yang tabrakan sebetulnya Pak Ruli. Nah, kami sudah memberikan masukan-masukan dan alhamdulillah sebagian besar itu sudah sudah disempurnakan. Akan tetapi memang masih ada hal-hal yang perlu perbaikan. Hal lain Pak Jimmy yang menjadi concern kami di Kadin adalah sekarang ini problemnya tidak saja di sisi para pelaku, tetapi problem yang lebih besar dari itu adalah hilangnya daya beli atau menurunnya daya beli yang sangat signifikan. Gitu. Nah, hilangnya buying power ini saya rasa tidak bisa di-solve oleh satu atau dua KL saja. Ini persoalan yang sangat makro nih Pak Ruli. Gitu. Karena itu kemarin dalam sebuah diskusi saya pribadi bersama Pak Teten, kita bersepakat nih Pak Ruli bahwa kalau kita mau berusaha membangkitkan UKM semuanya nggak akan bisa selesai. Kenapa? Playernya terlalu banyak, 94 juta player nggak akan pernah bisa berhasil kita kalau kita 94 juta itu kita mau take care sekaligus. Karena itu kita akan fokus kepada pertama adalah UKM yang related kepada ketahanan pangan, Pak Ruli. Kedua adalah UKM yang supporting tourism industry. Kenapa supporting tourism industry? Karena kita sebetulnya dengan men-trigger wisatawan lokal saja itu sudah bisa memulai roda ekonominya mulai bergerak. Karena itu tadi saya sampaikan ada beberapa saat kami Pak Teten, saya dan Pak Sandi yang kebetulan teman dekat saya juga, kita diskusi intensif mengenai ini Pak. Jadi benar-benar kita mau coba testing di beberapa klaster dulu gitu. Nah, harapannya adalah kalau ini berhasil kita bisa replicate di tempat-tempat lain. Saya yakin ke Pak Rizky di sini banyak inisiatif-inisiatifnya Grab yang bisa membantu dan juga bisa melengkapi ekosistem yang kami coba bangun. Dengan senang hati saya akan mengundang Pak Rizky nanti di Ecosystem Day. Jadi Pak Ruli, saya bersama Pak Hanum itu rencananya mau bikin Ecosystem Day Pak. Ya, kita sedang cari waktu yang tepat. Insya Allah di akhir Maret ini Pak Jimmy, Pak Ruli, Pak Rizky semua welcome untuk datang, Pak Zainul. Virtual kita sifatnya, kita akan mau coba dengar semua inisiatif-inisiatif yang related to SME. Kita connecting all the dot, kita bangun semangat yang sama. Yang paling penting menurut saya Pak Ruli sekarang adalah kita menyamakan spirit kita, menyamakan semangat kita bahwa Indonesia harus bangkit. Kita tidak bisa berdiam diri. UKM kita yang terkenal paling resilient di region ini, hasil researchnya United Nations bilang UKM-nya Indonesia itu paling resilient di antara semua negara, di antara semua neighboring countries. Tapi kalau ditanya per hari ini, mereka rata-rata bilang kita udah nggak tahan another 2 months. Rata-rata gitu. Just another 2 months and we are going to die. Gitu. Nah, artinya apa? Yang kita perlu bangkitkan adalah kepercayaan diri bahwa kita bisa bangkit bersama-sama. Dan itu tidak bisa tidak, kita harus lakukan bersama-sama, hand in hand. Dan kenapa saya selalu senang Pak Jimmy, kalau diundang Pak Jimmy atau siapapun untuk bicara itu semata-mata, ayo kita hand in hand, gandengan tangan, hanya dengan kebersamaan kita bisa bangkit. Dan insya Allah saya yakin Indonesia bisa bangkit jika kita terus-menerus silaturahmi ini seperti hari ini kita lakukan terus. Mungkin itu izin Pak Ruli, nanti saya kirim nomor WhatsApp saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, juga Pak Rizky, Pak Jimmy. Karena saya masih di tengah acara, mohon maaf sebentar lagi mungkin saya off dulu videonya, tetapi saya masih monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita sukses menjadi Indonesia yang bangkit.